Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rio Arsitektur di sini. Dan jangan lupa, seperti biasanya kalian siapkan pena ya, pena dan kertas supaya tidak lupa. Karena di Enscape ini tidak bisa menjadikan satu settingan saja untuk dijadikan patokan. Nah, khusus untuk view-view tertentu pasti ada perbedaan, oke? Nah, di sini di custom preset ini kalian catat di bagian style ini nggak perlu outline ya. Di outline kita matikan semua. Terus di kamera ini kalian bisa mengaturnya di antara 45% seperti ini sampai dengan 50% ya. Dan di depth of field ini tergantung view nanti. Nah, ini nanti kita atur lagi. Ya, untuk yang baru memakai Enscape ya, menggunakan Enscape dan belum pernah menggunakan Enscape, settingan di render quality ini sebaiknya kita bikin di ultra ya, jadi supaya hasil renderan kalian itu menjadi maksimal. Oke, lanjut ke image. Image settingannya seperti ini ya. Color temperatur 6600. Saturation masih tetap standar 100%. Bloom, nah ini kalau motion blur, lens flare, fade-nya tuh nanti saja ya. Itu tergantung selera dan tergantung scan seperti apa yang kalian inginkan. Mungkin mau yang kalau kita sudah pasang lampu atau terlihat matahari, tentu biar terlihat biasnya kita memakai lens flare. Terus bloom ini supaya terlihat seperti berkabut tipis pada titik lampu atau pada bidang-bidang bangunan atau furnitur yang sudah kita pasang. Oke. Vignette ini sefungsinya seperti bayangan hitam pada sekeliling layar ya, sekeliling layar di Enscape. Kalau kita tambah seperti ini, nah, semakin menghitam. Ya. Nah, ini terserah nanti kalian mau pakai apa enggak. Kita lanjut lagi ke atmosfer. Fog saya pakai standar, ini sudah settingan dari Enscape. Terus sun brightness saya memakai 10% saja. Dan yang lain ini sudah default ya, sudah pengaturan dari Enscape-nya. Lanjut ke sky. Nah, ini saya nggak memakai HDRI, jadi saya memakai background bawaan dari Enscape-nya. Ini saya memakai yang urban. Terus settingan yang di bawah ini, ya, jangan lupa dicatat ya untuk tampilan seperti ini, yang seperti pada layar yang sudah saya pakai. Untuk pengaturan clouds, ini density-nya 0 saja, 0%, variety 0, Cirrus amount 4%, constraint saya matikan, longitude full ya. Nah, longitude sama latitude ya di sini. Latitude saya matikan, longitude ini 10 atau 10.000 ya full ya. Oke. Terus output saya memakai custom. Nah, kalau kita klik di bagian save frame, biasanya belum kita klik dia tampilannya seperti ini full. Nah, untuk mengetahui seperti apa bentuk dimensi yang sudah kita bikin, kalian klik di sini supaya kita bisa mengetahui batas-batas garis dari tampilan yang sudah kita bikin. Ya, seperti ini. Oke, kita sekarang lanjut ke modelingnya ya. Ini ada beberapa bagian tekstur yang belum saya setting apa-apa dan masih settingan standar. Pohon-pohon dan ini pohon semua saya memakai Enscape ya. Ada beberapa sih yang enggak, ini kayak bunga yang di depan ini. Ya, bunga apa namanya lupa saya. Jadi ini saya pasang sendiri. Ya, seperti ini. Oke.
Untuk awal kita akan men-setting beberapa tekstur yang cukup penting kalau kita membuat desain eksterior, khususnya untuk eksterior yang kita menggunakan banyak tekstur kaca ya. Ya, contohnya seperti ini. Kita masuk ke pengaturan Enscape Material Editor ya. Kalian perhatikan bagian kaca yang di layar Enscape. Di sini sengaja saya kasih seolah-olah ada bayangan pohon di depan kaca. Kalau kita hilangkan pohon ini, itu tampilannya kurang menarik dan kacanya kurang terlihat mengkilat ya. Ya. Jadi harus dikasih sesuatu untuk menampilkan reflection yang ada di kaca ini supaya terlihat mengkilat. Ya, perhatikan yang di layar Enscape, terus kita setting ke Enscape Material Editor, klik pada bidang yang akan kalian rubah. Untuk yang pemula ini sangat penting ya. Ini dasar-dasarnya. Kita akan merubah di bagian kaca. Nah, bagaimana supaya kaca ini terlihat refleksinya lebih tajam. Nah, kelebihan di Enscape 3 ke atas ya, versi 3 ke atas, khususnya yang 3.4 ini refleksi kaca sudah sangat bagus kalau menurut saya. Nah, jadi untuk memaksimalkan ini supaya refleksinya lebih bagus, ini kita fullkan saja spekularnya. Ya, seperti ini. Nah, terlihat sekali perbedaan sebelum kita tambah menjadi 100% dan standarnya kan 50% ya. Ya, kita lihat. Nah, saya kembalikan menjadi 50%. Tampilan seperti ini. Setelah kita fullkan menjadi 100%, perubahannya seperti ini. Terlihat pada layar Enscape ya. Jadi cukup maksimal, sangat bagus sekali. Dan untuk di bagian-bagian tekstur yang lain, karena ini modelnya lebih ke arah industrial, jadi ya kita tidak begitu susah untuk men-setting refleksi dan lain-lain ya. Nah, ini bagian bidang dinding. Ini dinding koral sikat. Jadi settingannya cukup sederhana. Ya, bagian dinding koral sikat ini saya memakai roughness-nya 70%. Spekularnya tetap tidak kita rubah. Yang kita rubah hanya roughness, saya memakai 70%, terus bump memakai 3 ya, kita memakai bump. Nah, jangan lupa di bagian kalau kita klik terus di bagian tekstur height map-nya tidak keluar tanda seperti ini. Nah, kalian harus mencari tekstur yang serupa dengan tekstur yang sudah kita pasang. Nah, misalkan kalian ingin menambah supaya agak terlihat lebih mengkilat, bisa juga. Tetapi kalau terlalu mengkilat itu akan menjadi berat dan kurang realistis. Untuk pemasangan koral sikat kita maksimal di 30% saja. Ya, seperti ini ya. Ini kita memakai 30%. Ya, dia refleksinya seperti itu, tipis-tipis gitu kan. Ya. Nah, tapi saya nggak memakai 30%, saya memakai 70% saja. Ya, seperti ini. Kenapa seperti itu? Supaya terlihat realistis ya. Jadi kalau semuanya serba banyak mengkilat, oke lah kalau di lapangan mungkin kalau kita lihat tukang bekerja baru dikerjakan tuh pasti kan mengkilat tuh. Nah, tetapi ini menjadi rumah seperti rumah baru. Nah, di sini saya mau membuat scan yang seperti rumah yang sudah beberapa tahun atau beberapa bulan berdiri seperti itu kan. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini refleksi sudah bagus. Sebenarnya simpel saja dengan settingan yang tadi seperti itu. Terus kita render ini sudah jadi, sudah nampak bagus ya. Ya, sekarang kita akan lanjut ke pengaturan pencahayaan di beberapa titik lampu yang
khususnya untuk eksterior ya,